Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik peserta didik baru SMK Veteran 1 Sukoharjo yang saya banggakan, pada hari ini kita memulai untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Veteran 1 Sukoharjo untuk tahun pelajaran 2021-2022. Pesan saya kepada adik-adik peserta MPLS, peserta didik baru SMK Veteran 1 Sukoharjo, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan kita masing-masing di tengah pandemi COVID yang saat ini sedang melanda negeri kita tercinta ini, sehingga pada kesempatan MPLS tahun ini pun melalui PPKM darurat kita hanya bisa melaksanakan kegiatan ini secara daring. Pesan saya, patuhi aturan PPKM darurat ini, jaga diri baik-baik, selalu terapkan 5M: memakai masker, mencuci tangan, selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Oleh karena itu adik-adik, semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari COVID-19 yang berbahaya ini. Adik-adik peserta MPLS SMK Veteran 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022, saya pada kesempatan ini mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi MPLS, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan penjelasan apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala itu. Adik-adik sekalian, sebelum saya menyampaikan materi ini, perkenankan saya memperkenalkan diri saya pada adik-adik semuanya. Nama saya Syarif Hidayatullah SH. Saya di SMK Veteran 1 Sukoharjo ini diberi kepercayaan sebagai guru PPKN sekaligus sebagai wakaf kesiswaan di SMK Veteran 1 Sukoharjo. Semoga sedikit perkenalan ini bisa lebih mengakrabkan diri kita nanti setelah kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Baiklah adik-adik, saya akan mengawali materi wawasan Wiyata Mandala ini dengan memberikan penjelasan tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala itu sendiri. Wawasan itu adalah cara pandang, cara melihat kita terhadap lingkungan. Lingkungan mana? Lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu wawasan. Kemudian Wiyata itu adalah berarti pendidikan. Mandala adalah lingkungan. Jadi kalau disimpulkan, pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Adik-adik sekalian, pentingnya pemahaman tentang wawasan Wiyata Mandala untuk diketahui peserta didik baru. Karena apa? Adik-adik ini kan memasuki lingkungan baru. Dari yang semula adik-adik berasal dari SMP, sekarang adik-adik sudah naik tingkat ke sekolah menengah.
Nah, kebetulan adik-adik bergabung di SMK Veteran 1 Sukoharjo. Ini sekolah menengah kejuruan. Sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus menggali, mengenal, memahami, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada di dalam sekolah itu. Sekolah harus bisa menjadi suri toladan terhadap masyarakat di sekitarnya, karena misi kita adalah pendidikan. Ada 5 komponen penting di dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, yang ketiga peran sivitas akademika, yang keempat peran murid, dan yang kelima adalah peran masyarakat sekitar. Penjelasan tentang peran ini nanti bisa adik lihat di PowerPoint yang saya akan tampilkan di video ini. Saya akan mencermati satu poin saja, yaitu peranan murid. Jadi murid atau siswa di sekolah itu memiliki peranan. Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah itu, ya, tanpa kecuali. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada sesama teman. Yang keempat, belajar yang tekun. Yang kelima, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Yang ketujuh, menjauhi narkoba. Dan yang ke-8, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Selanjutnya, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada guru, wakil kepala sekolah, ataupun BPBK. Dan yang terakhir, senantiasa memelihara lingkungan sekolah ini. Adik-adik peserta MPLS yang senantiasa saya banggakan dan saya cintai, sebagai sekolah, sebagai kawasan Wiyata Mandala harus senantiasa kita pelihara, antara lain dengan gerakan 7K. Yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kerindangan, kelima kebersihan, dan keenam keindahan, serta yang ketujuh ketertiban. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain di luar pendidikan. Contohnya promosi atau penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama yang bertentangan dengan undang-undang.
Yang ketiga, tindakan propaganda politik, kampanye atau lain sebagainya. Yang keempat, syuting film dan sinetron tanpa izin sekolah atau pemerintah daerah, kecuali syuting untuk film ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses pendidikan di sekolah. Yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme wawasan wiyata mandala ini ada beberapa tindakan. Yang pertama, tindakan preventif. Yang kedua, tindakan represif. Silahkan adik-adik cermati di PPT yang saya sampaikan di video ini. Demikian materi tentang wawasan wiyata mandala yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak. Saya hanya akan memberikan sedikit tugas kepada anak-anak atau adik-adik peserta MPLS. Silahkan dibuat resume dari materi yang sudah saya sampaikan ini. Ya, semampu adik-adik membuat resume. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga pertemuan ini bisa berlanjut dengan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan situasi dan keadaan yang sudah terbebas dari pandemi COVID-19 dan kita bisa berjumpa dan bertemu di sekolah kita yang tercinta ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.